Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Lena. Tolong pimpin doa, Lena. Oke, Pak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran Tuhan dan berkati kami, berkati juga buat Bapak yang akan mengajari kami Tuhan dan yang berkati dia berkata semua tempat selalu memberkati kami Tuhan agar kami benar dengan baik di hari dan yang baik. Sekali lagi berkati kami semua yang kami belajar bersyukur kepadamu. Amin, Pak. Ya, terima kasih Lena. Saya coba share bahan materi yang kita akan pelajari hari ini. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu ya. Di sini siapa yang waktu SMP-nya dulu suka sama pelajaran IPA? Boleh saya tahu nggak? Atau saya coba tanya siapa di sini yang pertama kali. Narendra suka pelajaran IPA nggak waktu SMP? Ya, Pak. Suka pelajaran IPA nggak waktu SMP? Suka belajar IPA nggak? Maksudnya salah satu pelajaran favorit bukan pelajaran IPA di SMP? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oke, makasih Narendra. Sekarang ke Ya, Lena. Pak. Suka pelajaran IPA nggak? IPA termasuk salah satu pelajaran favorit nggak dulu pas SMP? Nggak terlalu sih, Pak. Nggak terlalu. Kemudian Moreno. Suka pelajaran IPA nggak? Nggak terlalu sih, Pak. Kurang terlalu, nggak begitu atau nggak terlalu, boleh. Ya, makasih Moreno. Betty, suka pelajaran IPA nggak? Suka, Pak. Nggak suka. Oh, baru satu orang itu ada yang suka pelajaran IPA. Siapa lagi ya? Ya, makasih Betty. Anastasia, suka pelajaran IPA? Tidak terlalu, Pak. Oh, tidak terlalu. Terus ada siapa lagi nih? Ada Meidi gimana, suka pelajaran IPA nggak dulu waktu SMP belajar IPA? Suka, Pak. Nah, 2 orang, lumayan. Siapa lagi nih? Ada Kesia. Nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka. Kalau Samuel? Suka, Pak. Suka. 3 orang. Damaris? Nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka. Kalau Mince gimana? Tidak terlalu, Pak. Nah, tidak terlalu. Rata-rata umumnya saya coba tebak ya. Semuanya kalau misalkan selain siapa tadi teh yang suka teh Betty ya. Siapa lagi ya? Saya lupa tadi siapa yang bilang suka teh ya. Betty. Medi sama siapa tadi itu satunya? Samuel ya, sama Samuel. Yang suka teh oh, Betty, Pak, Betty. Betty, Medi sama Samuel kan? Nah, yang suka. Itu berarti sisanya kayaknya sukanya pelajaran olahraga, kalau enggak pelajaran ini ya, pelajaran seni budaya. Bener enggak tebakan saya atau salah? Oh, berarti saya bukan peramal kalau salah. Enggak ada yang jawab. Udah nggak apa-apa. Kalau Moreno sukanya apa Moreno? Pelajaran apa? Kalau saya dulu jadi
lebih suka Udah nggak pelajaran suka apa? sama semua pelajaran sih, Pak. Mm-mm. Tapi sekarang dilatih untuk Suka. bersemangat dalam pelajaran. Bagus. Ya, siap. Bagus, Moreno. Tingkatkan ya. Ya, Pak. Harus gitu dong. Jadi sebelum kita belajar itu harus suka dulu sama pelajarannya. Nah, makanya tadi kenapa saya apa namanya tanya dulu nih, gimana kira-kira dulu pas SMP suka nggak sama pelajaran IPA? Apa kira-kira apa faktornya? Apakah karena pelajarannya sulit, ataukah dari gurunya, ataukah kenapa gitu? Ada alasan lain gitu. Kadang kalau misalkan kita pengen belajar itu, ya mau nggak mau syarat utamanya itu selain niat mau belajar, yang kedua itu ya kita harus ini dulu, harus suka dulu sama yang kita mau pelajari. Kalau misalkan eh, kita nggak suka, kita maksain belajar, itu susah nanti masuk ke ininya, masuk ke memori kita si ilmu yang nanti dipelajari. Apapun itu sih sebenarnya, bukan ilmu aja, pokoknya ketika kita ingin belajar sesuatu. Kayak misalkan nih, ada contoh teman saya namanya Pak Bagja. Ketika disuruh belajar motor, karena dia nggak suka naik motor, ya udah nggak suka, karena nggak bisa sampai sekarang, karena dia nggak mau dan nggak suka gitu. Kayak gitu contohnya. Jadi dari apapun itu, ketika kita diawali dengan tidak suka, biasanya eh, apa namanya, rada sulit lah untuk masuk ke diri kitanya, ke dalam diri kita gitu. Jadi benar bagus tuh Moreno tuh punya, bisa memotivasi diri sendiri. Pokoknya semua pelajaran dia rada nggak suka, entah mungkin ada suatu alasan atau apa gitu. Pasti Moreno juga punya alasan tersendiri. Nah, saya nggak fokus sama alasannya kenapa, cuman saya fokusnya sama itu, dia kemauan dia sekarang ingin berusaha, ada usahanya, ingin berubah untuk ke arah yang lebih baik gitu. Nah, tadi kalau misalkan kayak Maidi, kayak Betty, kayak Samuel, itu mah katanya suka pelajaran IPA. Jadi nanti untuk saya pendekatannya juga nggak terlalu berat, untuk karena udah ada sukanya nih. Jadi gampang lah, tinggal memasukkan ilmunya aja nanti ke memori kalian gitu. Nah, saya sekarang PR-nya berarti sisanya nih, kayak Narendra, kayak Lena, kayak Moreno, kayak Anastasia, kayak Kesia, kayak Mincil, kayak Damaris itu. Berarti saya harus bikin suka dulu kalian nih sama pelajaran biologi seperti itu. Itu ya, cuma hanya ini aja, pendahuluan saja. Kalau ini nggak hadir ya, siapa namanya? Phil, Philip ya namanya. Philip nggak hadir ya. Nah, apa-apalah, kita mulai saja ya. Nah, sekarang kan saya udah 2 kali perkenalan kalau nggak salah, pas pembukaan MPLS sama kemarin pas masuk masih materi tentang Satgas COVID atau tentang pengenalan virus corona. Nah, itu nama saya Muhammad Ramdan, tapi biasa dipanggil Ramdan. Terus saya di sini ngajar biologi. Nah, sekarang saya makanya tadi di awal nanyain siapa yang suka pelajaran IPA, karena biologi itu salah satu lingkup dari pembelajaran IPA. Di IPA itu kan ada biologi, ada kimia, ada apalagi fisika. Nah, kita buka berikutnya. Nah, Moreno, gambar apa nih Moreno? Muncul nggak gambarnya? Gambar apa, Pak? Muncul, Muncul nggak gambarnya? muncul, Yang di muncul Pak, muncul. Nah, di yang lain muncul, di Moreno ada nggak nih? Oh, ada, Pak. Ada. Gambar apa? Apa itu teh, burung apa tuh? Burung. Burung apa spesifiknya? Burung lovebird. Lovebird. Moreno tahu burung lovebird? Enggak, Pak. Burung cinta. Kalau misalkan di apa namanya? Kalau di bahasa di luar negerinya mah lovebird-nya, cuma karena lidah orang Sunda bukan selalu sih, emang unik. Jadi kadang kita dikenal dengan lovebird.
manuk lakbet. Itu teh bentuknya lop, Pak. Karena katanya bisa membentuk. Jadi kalau misalkan dia lagi berdekatan gitu kayak bisa membentuk klop, jadi makanya disebut lakbet. Tapi orang Sunda mah karena lidahnya unik jadi disebut lakbet. Tuh, benar tadi siapa yang jawab itu? Betty gitu ya. Betty. Ya. Tuh. Buat ya makasih Moreno sama Betty. Nah, mana sih tadi? Nah, nanti jadi kalau misalkan kita belajar biologi, kita ini dulu deh, kita bedah dulu biologi itu apa ya. Share screen tadi deh. Udah bang. Kita klik, kita lihat definisi dari biologi. Biologi itu berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios itu hidup, logos itu ilmu. Jadi kalau disatuin kata per kata, itu ilmu dan ilmu hidupnya. Jadi kalau misalkan dijabarkan berdasarkan kalimat, ketika kita membahas kata bios dan logos itu, jadi ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Ada yang mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan fenomena makhluk hidup. Ada kalimat yang mengatakan mengkaji berbagai tingkat organisasi kehidupan dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, saya mau tanya ke Agina. Agina hadir nggak? Ya, Pak. Ada? Ada. Oh, ada. Agina, saya mau tanya. Kalau misalkan dilihat dari kata bios dan logos, kemudian ada beberapa kalimat, ada 3 kalimat nih di bawahnya. Menurut pemahaman Agina dari kalimat berikut, jadi biologi itu apa sih? Yang ilmu tentang segala berkaitan dengan hidup dan kehidupan, Pak. Ya, makasih Agina ya. Menurut Agina, jadi biologi itu tentang ilmu segala yang mempelajari tentang semua kehidupan dan segala bentuk kehidupan. Makasih Agina. Terus ada siapa lagi nih? Moreno udah saya sebut tadi. Betty udah. Lena. Iya, Pak. Kalau menurut Lena nih, melihat dari kata biologi itu ternyata dari bahasa Yunani terdiri dari 2 suku kata, yaitu bios dan logos. Biosnya itu hidup, logosnya itu ilmu. Kalau menurut Lena, ya, kata arti perkatanya hidup dan ilmu, ada beberapa kalimat di bawahnya biologi itu jadi apa sih menurut Lena? Biologi siapa? Ya, biologinya. Saya mau tanya tentang biologinya. Hidup. Hidup, bagus dan ilmu. Jadi kira-kira apa? Lingkungan hidup. Gitu. Lingkungan hidup, ya boleh. Dan ini dan makhluk hidup lah gitu loh. Lingkungan hidup dan makhluk hidup, ya boleh. Jadi biologi itu nanti menurut Lena berkaitan dengan hidup dan lingkungan hidup dan makhluk hidup. Makasih Lena. Sekarang ke siapa? Nalendra. Hadir Nalendra? Hadir, Pak. Yuk, Nalendra, silakan. Saya mau tanya pendapat dari Nalendra. Kan di sini tadi sudah di awal juga saja ada biologi itu terdiri dari suku kata bios dan logos, dan ada beberapa kalimat yang sudah saya bacakan. Jadi menurut Nalendra nih, biologi itu nanti kita belajar apa sih? Tentang makhluk hidup, Pak. Tentang makhluk hidup. Oke, makasih ya Nalendra ya. Tuh udah ada 3 jawaban dari perwakilan jawaban dari Agina, dari Lena, sama dari Nalendra, bahwa
biologi itu, jadi tadi kata Agina, di dalamnya ada suatu proses kehidupan dan berbicara tentang segala sesuatu tentang kehidupan. Itu menurut Agina. Terus menurut Lena, katanya berkaitan dengan lingkungan hidup dan makhluk hidup. Menurut Nalendra, tadi katanya tentang makhluk hidup. Jadi intinya nanti kita belajar biologi itu belajar yang berkaitan dengan bios dan logos atau tentang ilmu hidup, atau lebih pasnya itu tadi seperti yang dijabarkan sama ketiga teman kalian tadi, oleh Agina, oleh Lena, bahwa biologi itu nanti intinya akan mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu dari suatu proses kehidupannya, baik di lingkungannya, baik interaksi antara lingkungan dan makhluk hidup, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nanti kita pelajari di biologi nih. Nah, saya mau itu jadi kesimpulan dari slide yang pertama. Saya mau tanya lagi ke, kalau mau dicatat boleh dicatat sambil saya ngobrol ya. Ini jadi tentang definisi dari biologi itu sendiri. Terus saya berarti mau nanya ke, tadi Lena udah, Nalendra udah, Moreno udah, Betty udah, siapa, Agina udah. Arsi ada Arsi nggak? Iya, Pak. Arsi. Kalau misalkan tadi dijelaskan sama teman-teman bahwa biologi itu nanti mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup, berarti nanti biologi mempelajari tentang enggak? Apa suaranya kurang jelas? Oh, kurang jelas. Suaranya putus-putus. Iya, Pak. Oh, saya ulangi lagi. Kan tadi sudah dijelaskan di awal sama teman-teman, sama ada perwakilan teman, sama Agina, sama Nalendra, sama Lena. Jadi biologi itu nanti mempelajari tentang makhluk hidup. Kalau misalkan belajar tentang makhluk hidup, kita belajar tentang ini enggak? Belajar tentang ini apa? Tentang arsi sendiri enggak? Belajar tentang arsi enggak? Apa? Belajar tentang arsi enggak sih? Masih kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas. Iya. Kan biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, nanti kalau misalkan belajar tentang makhluk hidup, berarti nanti biologi akan belajar tentang arsi enggak? Arsi makhluk hidup? Iya, Pak. Nah, ya. Ya. Arsi termasuk makhluk hidup berarti kan di dalamnya. Oke, makasih Arsi ya. Iya, Pak, sama-sama. Nah, sekarang siapa yang belum disebut? Medi dulu deh, Medi. Makhluk hidup selain manusia apalagi, Medi? Hewan, tumbuhan. Hewan, tumbuhan. Oke, makasih Medi. Langsung ke, makasih ya. Kata Medi tadi selain manusia ada hewan, ada tumbuhan. Sekarang saya mau tanya Keisha. Keisha, yang termasuk hewan ada apa aja? Banyak, Pak. Sebutkan 2 aja, jangan banyak-banyak. Burung, ikan. Tadi burung salah satu contohnya sudah disebutkan sama Betty sama Moreno. Tadi itu yang di depan tadi gambar burung lovebird atau burung lovebird. Tuh, makasih Keisha. Iya, Pak. Terus Mince sekarang. Mince, selain burung dan ikan, apalagi makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok hewan? Apa, Mince? Anjing. Ya, anjing terus? Ayam. Ayam. Makasih Mince. Sekarang ke Magdalena. Magdalena, selain ikan, burung, anjing sama ayam, apalagi?
Kelinci sama tikus, Pak. Kelinci sama tikus. Terima kasih. Sekarang ke Samuel. Samuel, selain kelinci sama tikus, yang termasuk hewan apalagi? Kucing sama kuda, Pak. Kucing sama kuda. Oke, makasih. Berarti bisa membedakan antara manusia dan hewan. Nah, sekarang saya mau tanya yang termasuk ke dalam tumbuhan. Siapa yang belum dipanggil sama saya? Udah semua ya? Tuh, ini nggak mau tulis semua. Magdalena udah. Betty deh, Betty. Yang termasuk tumbuhan, Pak. Tumbuhan, ya. Mawar dan melati. Mawar, melati. Terus Moreno lah, sekali lagi. Nah, Bapak mah Moreno dia, Moreno dia, nggak apa-apa lah ya. Moreno, apa Moreno? Tumbuhan. Selain mawar, melati ada apa lagi? Tanaman lah. Mawar, melati. Nah, Apa ya? pohon apa? Coba ada pohon. Misalkan di depan Moreno atau Moreno kalau misalkan pergi keluar ngelihat pohon apa? Kalau buah mangga ada pohonnya nggak? Buah mangga ada. Ada. Buah mangga ada pohonnya. Nah, kalau misalkan buah mangga ada pohonnya, berarti pohon mangga termasuk tumbuhan bukan? Termasuk. Nah, ya berarti pohon mangga. Terus ada satu lagi apa selain pohon mangga? Ini rambutan. Nah, pohon rambutan. Oke, Moreno, makasih ya. Ya, Pak. Tuh, jadi kalian berarti sudah bisa membedakan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu. Nah, itu tuh tadi kenapa saya suruh sebutkan itu supaya bisa mengelompokkan. Jadi kita kayak ibaratkan kalau di sekolah mah ada kelas-kelasnya, ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Nah, nanti juga di biologi seperti itu. Nanti itu selain kita mempelajari proses kehidupannya seperti kayak Agina tadi kata, kita mempelajari lingkungannya atau kita mempelajari interaksi lingkungan dengan makhluk hidupnya, kita juga nanti akan di biologi itu akan mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, menurut salah satu ilmuwan, pengelompokan makhluk hidup itu ya, tadi ada yang bilang mengatakan bahwa makhluk hidup itu di bumi ini ada 5 kelompok. 5 kelompok. Tadi yang kita sebutkan baru 2 kelompok, ada kelompok hewan atau yang sering kita sebut animalia, dari bahasa Inggris animalia, kingdom animalia, ada kelompok tumbuhan atau yang kita sering sebut kingdom plante. Nulisnya itu plant kayak plant tumbuhan, PLENTI. Jadi PLATNAE nulis nama. Cuma kalau misalkan dibaca menurut bahasa biologi itu plante. Jadi ada kingdom tumbuhan, plante atau kingdom plante, ada kingdom hewan atau kingdom animalia. Itu yang tadi udah kita atau kalian sebutkan nih contoh-contohnya. Nanti ada 3 kelompok lagi yang akan bakal kita pelajari di pelajaran biologi, yaitu kelompok virus yang kita juga udah kemarin pelajari di sedikit kita pelajari ketika MPLS, sama ada kelompok bakteri, ada kelompok jamur. Nah, nanti kita pelajari itu tuh 5 kelompok itu di mana ya, nanti di pelajaran biologi ini gitu. Nah, itu kurang lebih untuk nanti kita belajar biologi. Nah, kita coba belajar lagi balik lagi ke atas. Nah, yang gambar burung tadi nih yang membentuk log kata Moreno sama Betty. Ini di sini ada pertanyaan, keragaman jenis burung dapat dipelajari dalam suatu cabang ilmu biologi. Sebutkan nama cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang burung. Nanti kita juga kalau misalkan nih kalian ternyata biologi itu kalau di SMA baru belajar secara umum, secara biologinya aja, masih dasarnya aja permukaannya. Nah, nanti kalau misalkan mau belajar tentang dikhusus-khususkan seperti ini, ada yang khusus biologinya belajar burung, ada nanti dia tuh khusus belajar mengenai burung, ada yang khususnya mempelajari tentang serangga, ada khusus serangga, ada yang mempelajari tentang misalkan nanti tentang sistem reproduksi aja, ada tentang sistem reproduksi aja.
misalkan ada yang mempelajari tentang eh, manusia, ada tentang manusia aja, ada yang mempelajari tentang jamur-jamuran, ada tentang jamur-jamuran. Nah, nanti dikelompok-kelompokkan. Nah, sebutlah inilah yang disebut dengan cabang biologi. Nah, terus di sini saya coba jawab nih. Keragaman jenis burung ini dapat dipelajari, ada nih ilmunya. Kita lihat di sini cabang-cabang biologi. Nah, cabang biologi di sini nih, kalau misalkan hewan secara umum itu dipelajari dalam zoologi. Kalau tentang tumbuhan itu secara umum dipelajari di dalam botani. Kalau tentang virus, kayak virus pandemi corona gini nih, dipelajari dalam virologi. Nah, kalau tentang nanti tadi yang interaksi lingkungan menurut Betty ini, interaksi lingkungan dengan makhluk hidup ini nanti dipelajari di sini di ekologi. Ekologi. Nah, kayak gitu. Itu aja sok coba kalau misalkan ada yang mau dicatat, catat dulu aja. Untuk hari ini paling saya kasih ini aja. Nanti ini kalian cari jawabannya, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang burung. Ini aja pertanyaan cuma satu, saya meminta jawabannya, nggak usah panjang-panjang sampai satu paragraf satu. Nanti coba jawab tulis ini, cari tulis pertanyaannya terus cari jawabannya, nanti kirim aja ke WA pribadi biar nanti nggak saling contek kalau misalkan dikirim di grup mah ya. Kirim aja ke WA Pak Ramdan. Ini jawabannya ini. Nah, sebelum ditutup, saya mau minta seorang buat bikin kesimpulan nih untuk pertemuan kali ini dari mengenai tadi tentang definisi biologi sama pengelompokan makhluk hidup sama cabang ini, sama cabang-cabang biologi yang nanti dipelajari di pelajaran biologi ini. Coba saya minta Agina deh simpulkan. Atau enggak, jangan kesimpulan dulu, saya mau ini dulu sebelum saya tutup. Ada ini enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Enggak ada yang mau ditanyakan? Itu aja dulu. Agina dulu coba kesimpulan dari pertemuan kali ini apa, Agina? Ya, Pak. Kesimpulan dari pertemuan kali ini. Dari mulai definisi biologi sampai tadi cabang-cabang biologi. Yang Agina tangkap. Jadi kalau biologi itu bukan sekedar ngepelajarin hewan atau tumbuhan doang, masih banyak lagi gitu. Kalau sesi gitu, Pak. Oh, itu yang ditangkap Agina. Oke, makasih Agina ya. Kalau Medi gimana? Dari pertemuan kali ini apa yang bisa Medi tangkap? Medi. Ilmu biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup dan pengelompokannya. Oke, makasih Medi. Sekarang saya tanya Betty. Kalau saya biologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, oke, terima kasih Betty. Kalau Mince. Iya, Pak. Gimana simpulannya? Kalau saya, makhluk hidup itu mempelajari tentang tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, terima kasih Mince. Kalau Arsi terakhir, Ya, satu Pak. lagi, Arsi. Makhluk hidup itu biologi itu apa tadi? Inti dari pertemuan kita kali ini? Biologi itu mempelajari tentang
makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Makhluk hidup dan lingkungan Sekitar. Oke, terima kasih ya semuanya. Nah, sekarang sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan dulu. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan dulu. Boleh. Siapa? Betty, mau nanya? Mau nanya kah, Betty? Nggak mau tanya. Nah, saya ini ya, stop share screen-nya ya. Nah, nanti kalau misalkan, pokoknya kalau misalkan kalian di luar jam pelajaran juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau tanya mengenai yang berkaitan dengan biologi boleh tanya ke saya, boleh ke Japri, boleh di grup, nggak apa-apa. Nanti tanyain aja ke saya kalau misalkan misalkan saya mau tanya tentang tumbuhan ini, Pak, kenapa sih saya pernah sempat lihat ternyata tumbuhan itu punya famili kenapa ada label familinya? Karena emang ternyata tumbuhan itu ada ininya lah istilahnya mah, ada keterkaitan saudara dengan tumbuhan satu dengan yang lain. Makanya ada pengelompokan tumbuhan tadi. Misalkan mau tanya, oh Pak, ternyata buah apel itu satu saudara ya sama ini, masih saudaraan ya sama pohon beringin gitu kan? Atau masih ya sama pohon beringin, atau misalkan saudara apalagi yang saudaranya. Oh ternyata kalau misalkan harimau sama kucing mah udah tahu lah itu satu saudara, satu ordo. Misalkan ada yang hal-hal yang seperti itu boleh tanyakan ke saya. Apa yang berkaitan sama biologi silakan tanyakan ke saya. Insya Allah nanti saya jawab. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Nah tapi sebelum saya tutup, saya pengen ini dulu dong. Pengen kalian dibuka kameranya dulu. Mau saya screenshot buat laporan ke kepala sekolah. Sebentar. Kesia, Agina, 2 orang lagi. Kesia, Agina. Saya screenshot ya, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Makasih. Saya tutup pertemuan untuk kali ini. Terima kasih yang sudah hadir. Saya berikan penghargaan untuk kalian yang sudah hadir dan sudah mau berinteraksi dengan aktif. Saya karena mungkin baru pertemuan awal ya, masih aktifnya masih rata, masih belum ada yang ini. Jadi saya kasih kalian untuk pertemuan kali ini dari nilai kalian sudah hadir dan sudah mau menjawab pertanyaan, berani menjawab pertanyaan, tidak mau salah. Saya kasih semuanya nilai 80. Betty 80, Moreno 80 untuk pertemuan kali ini. Arsi 80, Anastasia 80, Magdalena 80, Lena 80, Kesia 80, Samuel 80, Agina 80, Medi 80, Mince, Nalendra 80 semuanya. Nah mungkin untuk minggu depan kalian termotivasi lagi supaya lebih baik, karena nanti akan saya lihat dari keaktifan kalian bertanya ataupun nanti interaksi dengan saya ya. Terima kasih ya untuk pagi ini. Selamat melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan dengan materi